Salam Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan, saya rindu mendengar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Dan itulah juga yang terus saya doakan. Puji Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya mengunjungi Bapak Ibu Saudara dalam rangka penyampaian firman Tuhan untuk materi khotbah ibadah Perak hari Jumat tanggal 17 April tahun 2020. Saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Apa temanya Bapak Ibu Saudara? Ya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Baik, kita akan dasari tema ini dari bacaan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara menyimak, mengikuti. Demikian nats firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang memanggil gerejanya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk memasuki dimensi kedekatan dan keintiman yang lebih mendalam. Tuhan sedang memberi dirinya untuk dapat dijumpai. Dia sedang menunggu kita di ruang Maha Kudusnya untuk kita boleh mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Untuk itu, marilah kita meresponi dengan rendah hati, dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul memanfaatkan anugerah Tuhan saat ini. Selagi Tuhan masih berkenan kita temui, jangan kita sia-siakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu maka marilah kita singkirkan segala bentuk kesibukan yang sia-sia dalam kehidupan kita selama ini. Apalagi di masa pandemi Corona yang sedang mewabah saat ini, kita punya banyak waktu di rumah. Nah, itu adalah kesempatan yang baik untuk kita gunakan mencari Tuhan. Ya, kita gunakan untuk mencari persekutuan dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk mengisi waktu kita dengan mengikuti berita perkembangan korban COVID-19 atau berita-berita tentang wabah virus ini yang kita peroleh dari berita-berita baik itu di media elektronik ataupun juga lewat internet. Jangan kita gunakan waktu yang ada sibuk untuk melakukan hal yang sia-sia, ya, ngobrol yang tidak selesai-selesai, ya, ngerumpi sana kemari yang bisa-bisa ujung-ujungnya adalah mungkin fitnah dan juga memperkatakan yang salah tentang siapapun
yang menjadi perbincangan kita, atau mungkin kita sibuk berselancar di dunia medsos, ya, dengan berbagai macam berita yang kita ikuti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat berharga untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Rasul Paulus mengatakan waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, ya. Maka kita jangan sampai gunakan waktu ini dengan sia-sia. Mari kita segera mengatur waktu yang kita miliki yang masih Tuhan anugerahkan, yaitu mulai kita membangun persekutuan yang lebih dalam lagi, yang lebih intensif lagi dengan Tuhan. Mari kita mencari persekutuan hadiratnya dalam kehidupan pribadi kita dan juga keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab jika kita tidak punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, tidak mungkin kita punya dorongan untuk mencari Tuhan, ya. Sebagaimana orang lapar, dia akan punya dorongan untuk mencari makan. Sebagaimana orang haus, dia punya dorongan yang kuat untuk mencari minum. Nah, jadi tidak mungkin kita akan mencari Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kita akan mengalami adanya dorongan dari dalam batin kita yang terus menggerakkan untuk kita bergairah secara rohani. Kita terdorong, termotivasi untuk bangkit dan bersemangat mencari Tuhan. Tanpa itu mungkin kita akan seperti orang yang merasa kenyang. Kita akan tidak termotivasi untuk makan. Nah, jadi kita harus betul-betul memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dan itulah yang akan menjadi titik awal untuk kita bergerak, untuk kita termotivasi mencari Tuhan, ya. Dan Tuhan berfirman bahwa saat ini adalah saat di mana Tuhan masih berkenan kita temui, ya. Ada saatnya, ada waktunya. Tuhan sudah menutup pintu untuk tidak berkenan ditemui. Nah, olehnya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu ini adalah sangat berharga. Jangan kita sia-siakan. Kehausan, kelaparan kita akan Tuhan itu akan terus menggerakkan kita untuk makin lama menyukai hal-hal rohani, ya. Kita akan menyukai berdoa, ya, berdoa lebih lama, ya. Kita akan menyukai menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Kita makin banyak membaca firman, merenungkan firman. Kita makin sering dan suka memperkatakan firman Tuhan dibandingkan dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia, kosong, dan tak berfaedah. Nah, ketika kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka hati kita pun juga akan berkobar-kobar, ya. Akan begitu bergairah, akan begitu semangat untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya. Mencari hadirat-Nya, mencari kehendak-Nya.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, carilah Tuhan atau berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di hari-hari terakhir, hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua yang tidak lama lagi, yang sudah dekat karena tanda-tanda zaman sudah memberikan petunjuk kepada setiap kita, ya, maka hendaknya kita perlu peka akan tanda-tanda zaman. Dan tidak cukup hanya kita tahu, tetapi biarlah itu kemudian menjadi satu pengingat untuk kita boleh memiliki kehidupan yang semakin mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita memiliki gairah dalam kerohanian kita yang mungkin selama ini melempem, yang selama ini mungkin suam-suam, yang selama ini mungkin acuh tak acuh. Mari bangkit dan marilah kita mengejar kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, mengejar kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, mengejar kehidupan yang melakukan perkara-perkara yang selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-7, ya, di Yesaya pasal 55 tadi dikatakan di sana, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya di sini kita tidak cukup hanya mencari persekutuan secara ritual, secara persekutuan di dalam hadirat Tuhan, tapi kita juga harus mewujudkan satu kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang berbalik dari jalan yang jahat. Ya, dikatakan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saudara yang mungkin saat ini telah meninggalkan Tuhan, saat ini yang sudah meninggalkan kebenaran firman Tuhan, saudara diundang Allah untuk kembali kepadanya. Tuhan mau mengembalikan saudara kepada persekutuan dengan dirinya. Tuhan memanggil saudara, mengundang saudara membangun persekutuan dengan Bapa. Tentu juga berarti memanggil saudara kepada berkat-berkatnya. Ya, hanya di rumah Bapa ada berkat, ada anugerah, ada kebaikan. Di luar sana seperti anak terhilang, yang dialami adalah penderitaan, kesengsaraan, kelaparan, kemiskinan, kehinaan. Tetapi ketika dia sadar bertobat dan kembali ke rumah Bapa, dia dipulihkan. Ya, ada pesta, ada sukacita, ada kemuliaan yang diterima kembali. Nah, olehnya itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka pada kesempatan yang keberkatan pada saat ini, saya berdasarkan firman Tuhan mengajak, mari kita kembali mencari Tuhan dengan serius. Kita mau kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu Saudara yang merasa aku sudah sungguh-sungguh, baiklah, kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, biarlah satu-satunya keinginan terpenting kita saat ini adalah mencari Tuhan. Milikilah kehidupan yang selaras dengan apa yang Paulus deklarasikan dalam kehidupannya. Dia mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen untuk kita hidup memiliki pengenalan yang lebih lagi seperti yang diungkapkan Paulus, itu adalah satu kerinduan yang perlu kita miliki, atau kita perlu tata ulang lagi yang kalau selama ini sudah mulai kendor, sudah mulai kita abaikan. Mari kita lebih lagi sekarang menggunakan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang jahat, waktu-waktu yang singkat ini untuk kita lebih mencari Tuhan. Ya, meskipun kita tidak ibadah bersama-sama baik di dalam ibadah di gereja maupun di kelompok-kelompok kategorial, perak ataupun komisi, tapi itu jangan sampai mengurangi kesempatan dan semangat kita untuk mencari Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Justru malah mau saya katakan, inilah saatnya kita lebih lagi, ya, karena kita dibatasi dengan mungkin batasan-batasan untuk kita ikut mencegah mewabahnya virus corona. Kita punya banyak waktu di rumah karena kita tidak keluyuran pergi ke sana kemari yang kadang-kala tidak ada tujuan pentingnya. Nah, inilah saat yang terbaik untuk kita gunakan, dan ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita manfaatkan untuk mencari Tuhan, ya, dengan lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku akhirnya menjadi serupa dengan kematiannya seperti yang dideklarasikan oleh Paulus, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati, beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan yang keberkatan saat ini saya mengajak, marilah kita mencari Tuhan. Marilah kita berlari-lari mengejar Tuhan. Marilah miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita mewujudkan Dia benar-benar segalanya saat ini bagi kita, supaya pada akhirnya kita boleh bersama dengan Tuhan, mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan, dan kita akan bersama dengan Tuhan selamanya. Itulah tujuan tertinggi yang harus kita kejar, harus kita hidupi, karena kita sebagai musafir, perjalanan kita di dunia hanyalah sementara, sedangkan kita mencari kekekalan, dan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk tetap bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Maka sekarang mulailah sukai dekat dengan Tuhan, sukai cari Tuhan, sukai bersama dengan Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan yang singkat ini, mari jangan biarkan waktu kita isi dengan hal-hal yang sia-sia. Lebih-lebih kita biarkan diri kita terus terintimidasi dengan keadaan yang mencekam ini. Khawatir, waspada yang kita hadapi saat ini harusnya mendorong kita untuk lebih dekat dan mencari Tuhan, mencari persekutuan dengan Tuhan. Maka jangan tinggalkan jam-jam persekutuan dengan Tuhan. Dan di gereja pun, meskipun ibadah raya ditiadakan atau dialihkan dalam bentuk ibadah keluarga, namun jam-jam doa tetap berjalan. Doa pagi, ya, doa malam, ya. Jangan biarkan saudara diintimidasi sedemikian rupa sehingga ketakutan saudara meruntuhkan iman dan semangat membangun persekutuan dengan Tuhan. Lebih-lebih tidak lama lagi kita akan memasuki peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang kemudian disusul dengan apa yang sudah kita laksanakan
selama ini, yaitu persekutuan doa puasa Pentakosta. Ya, mari saya mengundang, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih mempersiapkan diri kita mencari Tuhan. Di gereja doa puasa Pentakosta tetap akan berjalan, ya. Tidak usah takut. Meskipun kita bukan berarti sembrono, kita tetap mengikuti protokol yang penting untuk mencegah wabah virus, ya. Di gereja disiapkan untuk kita cuci tangan, dan kalau perlu nanti tidak usah disiapkan karpet di gereja, duduk bawa, ya, alas duduk masing-masing kalau takut, ya, nanti ketempelan virus, ya. Kalaupun tidak, lantai gereja dipastikan bersih, ya, jadi duduk di lantai anyep. Kalau tidak takut masuk angin, tidak masalah, ya. Kalau takut bawa sajadah sendiri, ya, sehingga tidak perlu khawatir. Dan nanti diatur duduknya satu-satu, satu bangku. Itu kalau datang 36 orang, itu satu orang satu cukup, ya. Kalau nanti dua, lebih lagi kalau misalnya kita datang lebih banyak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Dia dekat, ya. Jangan biarkan, ya, roh ketakutan mengintimidasi saudara sampai saudara nggak punya gairah semangat untuk mencari Tuhan. Justru kita harus lebih takut kepada Tuhan saat ini. Ya, kalaupun toh, ya, bukan kita berharap, bukan kita menginginkan. Kalaupun toh kena corona, paling banter kita mati. Tapi itu mati jasmani. Tapi kalau kita membiarkan roh intimidasi menguasai kita sehingga kita takut sampai kita runtuh iman kita dan tidak punya persekutuan dengan Tuhan dalam hidup kita, itu akan meruntuhkan iman dan akhirnya akan membawa kita kehilangan anugerah, berkat dan kemurahan Tuhan. Pesan firman Tuhan, jangan sampai kita hanya takut, ya, kepada yang bisa membinasakan tubuh. Ya, virus bisa saja mematikan, tapi tubuh. Tapi yang Tuhan memberikan peringatan kepada kita, hendaknya kita takut kepada yang bisa membinasakan tubuh dan juga membinasakan roh kita. Siapa? Tuhan. Maka jangan sampai ketakutan kita terhadap virus ini membuat kita malah jauh dari Tuhan, ya. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita berdoa supaya kita baik-baik semua, sehat-sehat semua, ya. Jangan sampai kita akhirnya paranoid sedemikian rupa sampai iman kita pun dihancurkan. Dan itu iblis yang iblis suka. Maka jangan biarkan iblis beroleh keuntungan dalam situasi ini. Dekatlah kepada Tuhan. Mari kita mencari wajahnya, mencari hadiratnya, mencari persekutuannya, dan mencari kekuatannya, pertolongannya, berkatnya. Maju terus di dalam Tuhan. Carilah Tuhan selama Dia berkenan kita temui, dan berseru-serulah kepada Tuhan selama Dia dekat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur peringatan firman Tuhan pada saat ini menginsapkan kami, mendorong kami untuk kami mencari Tuhan di hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Waktunya sudah singkat. Biarlah kami tidak membiarkan diri kami diintimidasi oleh roh-roh ketakutan yang dilakukan oleh iblis dengan segala macam teror, termasuk lewat wabah virus ini. Tapi bila kami sungguh-sungguh melalui ini, kami boleh menata hidup iman rohani kami. Kami boleh membangun hidup iman rohani kami untuk kami lebih setia, lebih maju, lebih sungguh-sungguh, lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, berkati iman kami bertumbuh dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati umat-Mu dengan perlindungan dan dengan kesehatan, dengan pertolongan yang dibutuhkan dalam hidupnya. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sehat-sehat selalu. Tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa.